Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Naila Zahra dari kelas 12 MIPA 4 SMA Negeri 1 Majalengka. Sini saya akan menjelaskan tentang materi akuntansi sebagai sistem informasi. Pada bagian pertama di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian akuntansi sebagai sistem informasi. Sebelumnya, di sini ada banyak pendapat, ada banyak pengertian dari berbagai tokoh. Yang pertama itu, menurut Sumarsono SR tahun 2004, akuntansi adalah proses mengidentifikasikan, mengukur, dan melaporkan informasi ekonomi untuk memungkinkan adanya penilaian dan keputusan yang jelas dan tegas bagi mereka yang menggunakan informasi tersebut. Sini juga ada pendapat menurut Asosiasi Akuntansi Amerika atau American Accounting Association. Akuntansi adalah proses mengidentifikasi, mengukur, dan melaporkan informasi ekonomi yang memungkinkan pengambilan keputusan dan penilaian yang jelas serta tidak membingungkan oleh penggunanya. Nah, dari dua pendapat tersebut dapat kita simpulkan bahwa akuntansi adalah suatu proses pengidentifikasian, pengukuran, dan pelaporan informasi ekonomi untuk memungkinkan adanya penilaian dan keputusan yang jelas dan tegas bagi mereka yang menggunakan informasi tersebut. Nah, laporan tersebut selanjutnya digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan bisnis oleh pemakai informasi tersebut. Yang kedua, ada sejarah perkembangan akuntansi, yang di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah perkembangan akuntansi yang ada di Indonesia. Yang pertama itu, di Indonesia, akuntansi berkembang sekitar 1642, tepatnya pada zaman VOC. Lalu yang kedua, masa pendudukan Jepang selama 1942 sampai dengan 1945. Sistem akuntansi tetap menggunakan pola Belanda. Yang ketiga, tahun 1957 proses pengembangan akuntansi di Indonesia semakin pesat dengan dibentuk Ikatan Akuntan Indonesia atau IAI. Yang keempat, pada 1973 IAI merumuskan prinsip akuntansi Indonesia atau disingkat PAI. Yang kelima, tanggal 1 Oktober 1994, IAI merevisi PAI dan mengubah menjadi SAK atau Standar Akuntansi Keuangan. Lalu yang terakhir, tanggal 1 September 2007, SAK direvisi berisi 59 PSAK atau Pernyataan SAK, Akuntansi Syariah, dan 7 ISAK atau Interpretasi SAK. Bagian ketiga ada kualitas informasi akuntansi. Informasi keuangan akan bermanfaat bila kita memenuhi 7 kualitas yang ada di sini. Yang pertama ada relevan. Relevan itu artinya bahwa suatu informasi harus dihubungkan dengan maksud penggunaannya. Jadi harus ada maksud dan tujuannya mengapa informasi tersebut harus ada. Lalu yang kedua dapat dimengerti. Yang ketiga, daya uji. Daya uji ini untuk meningkatkan manfaatnya, informasi harus dapat diuji kebenarannya oleh para pengukur yang independen dengan menggunakan metode pengukuran yang sama. Lalu yang keempat ada netral. Yang kelima, tepat waktu. Yang keenam, daya banding. Dan yang terakhir, lengkap. Lengkap di sini bahwa informasi keuangan dikatakan lengkap bila dapat memenuhi keenam tujuan kualitatif di atas dan dapat memenuhi standar pengungkapan dalam laporan keuangan tersebut. Pada bagian keempat ada prinsip akuntansi. Prinsip akuntansi ini ada 5. Yang pertama, basis akrual, yaitu pencatatan transaksi dicatat pada saat terjadinya peristiwa ekonomi. Jadi basis akrual ini dicatat secara langsung. Yang kedua, kelangsungan usaha, yaitu perusahaan dalam melakukan kegiatan usahanya tentunya berupaya untuk melaksanakan kegiatan perusahaan secara berkesinambungan atau terus-menerus. Yang ketiga, kesatuan usaha atau business entity.
yaitu perusahaan merupakan suatu kesatuan ekonomi yang terpisah dari pihak yang berkepentingan dengan sumber perusahaan. Yang keempat, pengaitan biaya atau relevansi, yaitu laporan keuangan di dalamnya harus memuat informasi yang dapat memengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini dan dapat memprediksi masa depan. Yang terakhir, harga perolehan atau historical cost, yaitu setiap transaksi pembelian satu barang harus dicatat sebesar harga perolehan tersebut. Nah, misalnya kita itu akan membeli sebuah laptop yang harganya 10 juta. Tapi karena kita melakukan penawaran dengan penjual yang tadinya 10 juta itu kita tawar jadi 9.500.000. Nah, yang ditulisnya itu yang 9.500.000, bukan yang 10 juta. Pada bagian yang kelima ada konsep dasar laporan keuangan. Yang pertama ada konsep entitas usaha. Konsep entitas usaha ini penting karena membatasi data transaksi dalam sistem akuntansi terhadap data yang berhubungan langsung dengan kegiatan usaha. Konsep ini menghendaki pemisahan secara tegas antara perusahaan dengan pemilik. Yang kedua, konsep kelangsungan usaha. Konsep ini menghendaki adanya dasar pemikiran bahwa suatu perusahaan didirikan untuk jangka waktu tak terbatas. Yang ketiga, konsep dasar keuangan. Konsep ini menghendaki agar penyusunan laporan keuangan menggunakan kesatuan unit pelaporan. Misal, unit keuangan setempat antara lain rupiah, dolar, ringgit, maupun sebagainya. Sehingga ada kesatuan pemahaman dari pembaca laporan keuangan. Dan masih banyak lagi seperti konsep realisasi penghasilan, konsep harga pokok, dan yang lain sebagainya. Selanjutnya, dengan mengacu pada prinsip-prinsip dasar akuntansi yang tadi, maka proses kegiatan akuntansi dapat kita ketahui bahwa tahapan-tahapannya. Yang pertama ada tahap pencatatan transaksi. Tahap ini meliputi penyusunan atau pembuatan bukti-bukti pembukuan atau transaksi, baik transaksi internal maupun eksternal, penjurnalan, baik jurnal umum maupun jurnal khusus, dan pemindahan bukuan ke buku besar, baik buku besar utama atau buku besar pembantu. Lalu tahap pengiktisaran meliputi neraca saldo, jurnal penyesuaian, kertas kerja, jurnal penutup, dan neraca saldo setelah penutupan. Yang terakhir, tahap penyajian laporan keuangan. Tahap ini meliputi penyajian laporan laba rugi, pencatatan penutup, penyajian laporan perubahan modal atau ekuitas, penyajian laporan posisi keuangan, penyajian laporan arus kas, dan pencatatan pembalik jika diperlukan. Yang keenam, pemakai informasi akuntansi. Yang pertama, pihak intern atau pemakai informasi akuntansi semacam ini biasanya adalah pimpinan perusahaan ataupun manajer perusahaan. Yang kedua, pihak ekstern. Pemakai informasi akuntansi semacam ini dapat dirincikan menjadi beberapa bagian. Yang pertama, pemilik. Pemilik ini memerlukan informasi akuntansi untuk mengetahui posisi keuangan, melihat investasi, membandingkan jumlah rekening dengan periode sebelumnya. Yang kedua, investor. Yang ketiga, karyawan. Lalu kreditor. Yang kelima, pemasok. Yang keenam, pelanggan. Pelanggan ini memerlukan informasi akuntansi untuk menilai kelangsungan usaha perusahaan. Yang ketujuh, pemerintah. Dan yang terakhir, masyarakat. Masyarakat ini sangat memerlukan informasi akuntansi untuk menilai perkembangan perusahaan, terutama yang berkaitan dengan kontribusi perusahaan terhadap perekonomian nasional. Pada bagian ketujuh, ada profesi akuntan. Secara garis besar, akuntan dapat digolongkan menjadi 4 profesi. Yang pertama, akuntan intern adalah akuntan yang bekerja pada suatu perusahaan sebagai karyawan yang menjalankan fungsi akuntansi pada perusahaan tempatnya bekerja. Yang kedua, akuntan publik. Akuntan publik ini adalah akuntan yang bekerja secara independen guna menjalankan fungsi audit terhadap kewajaran laporan keuangan. Akuntan publik juga menjalankan proses akuntansi perusahaan klien berdasarkan SAP dan SPAP. Yang ketiga, akuntan pemerintah adalah akuntan yang bekerja di departemen tertentu sebagai pegawai pemerintah
untuk menjalankan fungsi akuntansi demi kepentingan pengawasan dan pemeriksaan keuangan negara seperti BPK atau Badan Pemeriksa Keuangan dan BPKP, Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan. Yang terakhir, akuntan pendidik. Akuntan ini tugasnya mengajarkan dan mengembangkan disiplin ilmu akuntansi pada masyarakat melalui jalur pendidikan. Akuntan ini biasanya berprofesi seperti dosen atau guru di sekolah. Bagian ke-8 ada bidang akuntansi. Yang pertama akuntansi keuangan atau financial accounting. Yang kedua akuntansi pemeriksaan, akuntansi biaya, akuntansi manajemen, akuntansi perpajakan, akuntansi anggaran, akuntansi pendidikan, akuntansi pemerintahan, dan terakhir akuntansi sosial atau social accounting. Bagian terakhir ada etika profesi akuntansi. Etika profesi akuntansi adalah seperangkat standar sikap yang dirancang secara praktis, realistis, dan idealis bagi para anggota profesi yang bersangkutan. Ada 8 kode etik. Yang pertama, tanggung jawab profesi, menggunakan pertimbangan moral, melakukan peningkatan jasa, menjaga kepercayaan klien, dan mengembangkan ilmunya. Yang kedua, kepentingan publik. Yang ketiga, integritas, menyelesaikan seluruh tugasnya dengan bertanggung jawab dan profesional. Yang keempat, objektivitas. Yang kelima, kompetensi dan kehati-hatian profesional. Yang keenam, kerahasiaan, menjaga kerahasiaan informasi yang diperolehnya, tidak mengungkapkan informasi tanpa persetujuan dari pihak pemilik informasi. Lalu perilaku profesional, dan yang terakhir standar teknis. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga materi yang sudah saya sampaikan dan sudah kalian tonton dapat bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.